Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai daerah, Tuhan Engkau memberkati, Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa juga Tuhan bagi para penduduknya. Engkau memberkati Tuhan penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi kota Cilegon, Provinsi Banten. Engkau memberkati Tuhan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan Engkau memberkati bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, ada saling mengasihi, ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini saya ada di atas kapal feri dari Pelabuhan Bakahuni, Cilegon, Provinsi Banten menuju ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Baik, saya akan sharing firman Tuhan hari ini dengan judul Hidup Bertanggung Jawab.
Bacanya dari Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Saudara, melalui firman yang kita baca di atas, kita akan belajar bagaimana kita hidup harus bertanggung jawab. Lalu hal apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Artinya apa? Berartinya kita harus hidup taat, setia dalam melakukan kehendak Tuhan sesuai yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan ini juga menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Puji Tuhan. Yang kedua, memiliki integritas. Apa itu integritas? Yang saya pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, kualitas hidup yang utuh, termasuk hidup dalam kejujuran, mempunyai wibawa, memiliki potensi serta kemampuan yang kuat, dan tidak mudah terpengaruh, serta memiliki prinsip-prinsip hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan hakim yang adil. Saudara, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat, walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Di dalam Roma 2 ayat 16 berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus berkomitmen dalam mengiring akan Tuhan, karena nanti kita harus pertanggungjawabkan segala perbuatan kita pada pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus hidup hati-hati dan jangan hidup sembarangan. Saudara, tetap kuat dan semakin setia dalam mengiring Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton program ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa buat saudara yang menonton program ini. Tuhan, berkatilah mereka. Bapa di dalam surga, biarlah hidup mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup mereka dapat mereka pertanggungjawabkan. Dan jika pada pengadilan akhir nanti, maka mereka akan diadili dan mereka akan masuk ke surga dan mereka akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati setiap saudara yang menonton video ini, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terhilang diselamatkan. Berdoa bagi setiap keluarga, hubungan suami istri, kakak beradik, saudara bersaudara. Berdoa bagi anak-anak mereka, studi mereka sukses berhasil, masa depan diberkati, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati yang berusaha juga Tuhan berkati, usahanya berjalan lancar, bisnisnya diberkati, karena ada campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.